mau cerita apa ya tentang Tuhan Yesus? Hmm, Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Hari ini Miss Via mau tahu siapa yang hari ini sudah sarapan? Kalau Miss Via sudah dong, kalau kalian pasti sudah juga kan? Nah, sebelum kita ibadah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau bernyanyi. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau sertai, bimbing sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Dipuji
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Di tanah Kanaan, hiduplah seorang pria bernama Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Anaknya yang paling bungsu saat itu bernama Yusuf. Dia merupakan anak kesayangan Yakub. Karena hal itu, Yakub memberikan jubah khusus kepada Yusuf, dan hal itu menimbulkan kecemburuan dan kebencian di antara saudara-saudara Yusuf lainnya. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dia melihat dirinya dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum di ladang. Berkas gandum Yusuf tiba-tiba berdiri, sementara berkas saudaranya sujud menyembahnya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudaranya, mereka semakin membencinya karena merasa Yusuf lebih unggul dari mereka. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudaranya. Dan ini semakin memperburuk rasa cemburu saudaranya yang lain pada dirinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya yang sedang menjaga kawanan domba. Dari kejauhan, saudaranya sudah dapat melihat Yusuf berjalan dengan memakai baju yang diberikan ayahnya tersebut. Mereka pun bermufakat untuk membunuhnya. Tetapi Ruben, kakaknya yang paling tua, memberi ide untuk menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur saja. Setelah itu, mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang sedang lewat menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf merasa kesulitan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dibuatnya berhasil. Ketika Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, dia memberikan kuasa atas segala rumah dan segala miliknya. Yusuf memiliki wajah yang menarik. Ini membuat istri Potifar tergoda dan merayu Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk setia kepada tuannya dan kepada Tuhan. Istri Potifar marah, lalu memfitnah Yusuf menggodanya. Karena tuduhan itu, Yusuf pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf dan dia menjadi orang kesayangan bagi kepala sipir. Suatu hari Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti yang ada di dalam penjara itu. Yusuf memberitahu kepada juru minuman bahwa posisinya akan dikembalikan dan kepada juru roti dia akan dihukum mati. Yusuf meminta ke juru minuman untuk mengingat dia ketika sudah dibebaskan. Setelah juru minuman dibebaskan, Yusuf pun dilupakan begitu saja. 2 tahun berlalu, Firaun mendapatkan mimpi yang meresahkan. Dia bermimpi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, 7 bulir gandum sehat dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Lalu Firaun memanggil semua ahli mimpi dan orang berilmu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Ketika itu, juru minuman mengingat Yusuf dan membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Firaun terkesan kepada Yusuf, dan mengangkat dia menjadi penguasa seluruh Mesir nomor 2 setelah Firaun. Lalu, Yusuf memerintahkan untuk menyimpan gandum selama tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun kelaparan. 7 tahun berkelimpahan berlalu. Terjadilah tahun kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh negeri, termasuk tanah Kanaan, dan saudara-saudara Yusuf pun mengalaminya. Mereka sangat membutuhkan makanan dan akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka bersujud meminta pertolongan kepada Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Saudara yang mereka hianati dan dijual sebagai seorang budak. Yusuf mengenali saudaranya, namun merahasiakan identitasnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Yusuf mengungkapkan dirinya kepada mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Yusuf menyelamatkan mereka dan mendesak untuk membawa ayah mereka dan seluruh saudaranya ke Mesir. Mereka akan disediakan makanan selama tahun kelaparan itu. Meskipun Yusuf menghadapi banyak kesulitan dan ujian, dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Yusuf memilih untuk mengampuni saudaranya meski dikhianati. Yusuf menunjukkan betapa pentingnya kebaikan dan belas kasihan dalam menghadapi orang lain, bahkan ketika telah disakiti. Sama seperti cerita Yusuf, di balik penderitaan dan ujian yang kita alami, Tuhan tetap memiliki rencana yang lebih besar dan baik bagi hidup setiap kita.
Demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Tuhan Yesus memberkati. Learning Time with OFS Kids. Mengenal simbiosis mutualisme. Lebah yang hinggap di bunga ini adalah contoh simbiosis mutualisme, teman-teman. Lalu, apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, seperti hubungan antara lebah dan bunga. Lebah membutuhkan nektar bunga sebagai makanannya. Di sisi lain, bunga pun dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Saat kaki lebah hinggap di bunga, serbuk sari yang menempel di kaki lebah membantu untuk penyerbukan bunga loh. Contoh menarik lainnya yaitu ikan badut dan anemon. Kamu tahu tidak? Ikan badut itu seperti teman baik bagi anemon. Mereka saling melindungi. Ikan badut membantu anemon dari parasit dengan cara membersihkan sisa-sisa makanan. Sedangkan anemon melindungi ikan badut dari predator dengan sengatnya. Ikan badut kebal dari sengatan tentakel loh. Wah, mereka saling melindungi satu sama lain ya. Siapa sangka ya, makhluk hidup bisa saling membantu satu sama lain. Ayo, mari kita amati apa yang ada di sekitar kita. Siapa tahu kita bisa menemukan contoh simbiosis mutualisme lainnya. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.